Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal gaya non-konservatif dan daya. Gaya non-konservatif. Untuk contoh soal perosotan atau papan luncur dengan gesekan. Seorang anak kecil bermassa 20 kg bermain papan luncur. Dia meluncur dari keadaan diam dari puncak papan luncur seperti pada gambar. Kelajuannya ketika di dasar adalah 4 meter per sekon. Jika permukaan papan luncur kasar, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek sebesar titik-titik joule dengan G sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Perhatikan gambar berikut ini. Anak kecil tersebut mula-mula berada pada puncak dari perosotan atau papan luncur dalam keadaan diam. Keadaan diam ini berarti kecepatan awalnya sama dengan 0 ya. Anak tersebut berada pada puncak papan luncur dengan ketinggian diukur dari tanah sebesar 2 meter. Kemudian anak tersebut meluncur ya sampai ke dasar perosotan atau papan luncur. Yang diketahui dari soal ini adalah massa yaitu M sama dengan 20 kg. Kemudian dari keadaan diam berarti V di puncak itu sama dengan 0. Lalu kelajuan ketika di dasar berarti V dasar itu sebesar 4 meter per sekon. Pertanyaannya adalah usaha atau W. Karena ini dikaitkan dengan gaya gesek, artinya ada gaya disipasif atau gaya non-konservatif, berarti untuk mengerjakan soal ini kita tidak bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui dari soal tersebut, yaitu massa sebesar 20 kg, kita tulis sebagai simbol M, kemudian ketinggian anak saat berada di puncak sebagai H1 yaitu sebesar 2 meter. Lalu ketinggian anak saat anak tersebut berada di dasar perosotan sebagai H2 sebesar 0. Kemudian kecepatan anak tersebut saat berada di puncak perosotan kita tulis sebagai V1 sama dengan 0 karena anak tersebut mula-mula diam. Kemudian kecepatan anak tersebut saat berada di dasar atau V2 sebesar 4 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah usaha atau W. Kita menggunakan hubungan bahwa usaha oleh gaya gesekan sama dengan perubahan energi mekanik. Gaya gesekan ini termasuk gaya non-konservatif ya. Jika kita tuliskan dalam rumus itu W sama dengan delta EM. Perhatikan ini dibaca delta ya. Alfabet Yunani termasuk alfabet Yunani yang artinya perubahan atau selisih. Berarti ini selisihnya EM ya. Maka bisa kita tuliskan menjadi EM2 dikurangi EM1. Kita tahu bahwa rumusnya EM itu adalah EP tambah EK. Sehingga kita bisa menuliskan atau menjabarkan ke dalam rumus tersebut menjadi W sama dengan EP2 tambah EK2 ditulis dalam kurung dikurangi EP1 tambah EK1 ditulis di dalam kurung. Kemudian kita bisa mendekatkan antara EP dengan EP, EK dengan EK dengan cara membuka kurung di sini ya. Nih, sehingga nanti EP1 bertanda negatif dan EK1 juga bertanda negatif ya. Menjadi W sama dengan EP2 dikurangi EP1 ditambah. Mengapa ini tambah? Karena EK2 di sini tandanya positif ya. Tambah EK2 dikurangi EK1. Kemudian untuk EP2 ini rumusnya adalah MGH2, sedangkan EP1 rumusnya MGH1. Masing-masing memiliki huruf yang sama yaitu M sama G ya, sehingga bisa kita keluarkan
menjadi M kali G kali H2 dikurangi H1 dalam kurung. Ditambah EK2 dan EK1 memiliki rumus yang sama, yaitu setengah M. Lalu bedanya di V kuadratnya ya. Untuk EK2, V-nya pakai V2 kuadrat, sedangkan EK1 menggunakan V1 kuadrat. Setengah M-nya kita keluarkan, kemudian baru dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Kemudian masukkan angka-angka yang diketahui di soal dengan G 9,8 ya. Dimasukkan, dihitung dengan teliti, kita peroleh W bertanda negatif ya. Jadi usahanya oleh gaya gesekan tersebut sebesar min 232 Joule. Kita beralih ke soal tentang daya. Contoh soal 1. Tono mendorong benda pada jalan mendatar yang licin dengan gaya 300 Newton. Jika gerobak berpindah sejauh 5 meter selama 10 sekon, hitung daya Tono. Yang diketahui dari soal ini adalah gaya ditulis sebagai F, ya. Kemudian ada berpindah sejauh 5 meter, ini sebagai S. Lalu 10 sekon ini satuan dari waktu ya, berarti yang diketahui T, yang ditanyakan daya, yaitu P. Untuk menentukan P, kita menggunakan rumus P sama dengan W per T ya. Karena yang di sini yang diketahui adalah F dan S, kita jabarkan kembali rumus W ini menjadi F kali S ya. Jadi kita gunakan rumus P sama dengan F kali S per T. Masukkan angka-angka yang diketahui di soal, kita hitung dengan teliti, kita peroleh 150 watt. Contoh soal 2. Berapakah daya keluaran mesin dari sebuah mobil bermasa 1.500 kg jika mobil mampu melaju dari 21,6 km per jam ke 108 km per jam dalam waktu 16 sekon? Yang diketahui dari soal ini adalah massa, yaitu M, sebesar 1.500 kg, melaju dari berarti ini yang awal, maka V1 ya, V1 21,6 km per jam. Km per jam ini bukan satuan SI, sehingga harus kita ubah ke dalam satuan internasional, ya, menjadi 6 meter per sekon. Kemudian ke berarti ini yang V2 sebesar 108 km per jam, dijadikan satuan meter per sekon menjadi 30 meter per sekon. Kalian tahu caranya ya, tidak perlu saya ulang kembali. Kemudian waktu, berarti yang diketahui adalah T sebesar 16 sekon. Yang ditanyakan adalah P. Karena ini soal tentang benda yang bergerak dengan kecepatan yang berubah, kita ingat kembali tentang energi kinetik. Ya, energi kinetik berarti untuk mengerjakan P yang rumusnya W per T, W-nya kita hubungkan dengan energi kinetik, yaitu W sebesar delta EK. Delta EK ini kita ubah menjadi setengah M kali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per T. Ya, untuk P-nya itu kita gunakan rumus setengah kali M kali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per T. Hati-hati ketika menuliskan kuadrat. Jangan menuliskan kuadrat di luar kurung ya, karena nilainya akan berbeda. Yang betul seperti ini. Kemudian kita masukkan angka-angka yang diketahui di soal. Hati-hati, harus kalian tulis dengan teliti, kemudian hitunglah dengan teliti. Kita peroleh P sebesar 40.500 watt. Jika kalian ingin mengubahnya ke dalam kilowatt, berarti menjadi 40,5 kilowatt. Dari mana caranya? Kalian tahu bahwa 1 kilowatt itu sama dengan 1000 watt.
Berarti 40.500 watt kita bagi 1000 untuk menjadi satuan kilowatt ya. Jadi daya keluaran mesin mobil adalah 40.500 watt. Contoh soal 3. Pada suatu saat mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Jika mesin mobil tersebut memberikan gaya 1600 Newton, daya mesin mobil pada saat tersebut adalah yang diketahui dari soal ini. Kecepatan kita tulis sebagai V, satuannya 72 km per jam, harus kita ubah ke dalam satuan meter per sekon. Caranya kali 1000 dibagi 3600 ya, kita peroleh 20 meter per sekon. Kemudian gaya berarti F sebesar 1600 Newton. Pertanyaannya adalah P. Lihat kembali rumus-rumus yang ada di materi usaha ya, materi daya ya. Untuk menentukan P kita menggunakan rumus. Jika yang diketahui di soal adalah F kali V, maka P sama dengan F kali V. Kita masukkan angkanya, hitunglah dengan teliti, kita peroleh P sebesar 32.000 watt. Jika yang diinginkan dalam satuan kilowatt, kita bisa membaginya dengan angka 1000 ya. Karena 1 kilowatt sama dengan 1000 watt, berarti kalau watt ke kilo, maka caranya dengan membagi 1000 menjadi 32 kilowatt. Jadi daya mesin mobil adalah 32 kilowatt. Contoh soal 4. Ini contoh soal tentang tangga ya. Piku bermassa 50 kg berlari menaiki sebuah tangga yang terdiri atas 8 langkah seperti pada gambar. Jika waktu yang diperlukan Piku 4 sekon, berapakah daya yang diperlukan? Perhatikan gambar berikut ini. Di sini anak tangganya itu setinggi 20 cm, kemudian lebarnya 40 cm. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui di soal. Gaya yang dikerjakan Piku untuk menaiki tangga sama dengan beratnya sendiri. Ya. Perpindahan yang digunakan adalah perpindahan vertikal yang menghasilkan usaha. Maka perpindahannya kita cari dengan menggunakan 8 kali 20 cm. 8 ini diperoleh dari 8 langkah, kemudian 20 cm dari tinggi anak tangga. Sentinya kita ubah ke dalam meter, caranya dibagi 100 ya. Kita peroleh 8 kali 0,2 meter sama dengan 1,6 meter. Yang diketahui lagi, Piku itu massanya 50 kg. Waktu yang dibutuhkan adalah 4 sekon, yang ditanyakan P. Karena gaya yang dikerjakan Piku untuk menaiki tangga adalah beratnya sendiri, maka nanti F-nya ya di dalam rumus ini, F-nya kita ganti menjadi M kali G ya. Berat itu rumusnya M kali G. Sehingga F kali S menjadi MGH. Rumusnya P adalah MGH per T. Kita masukkan angka-angka yang diketahui di soal. Masukkan dengan teliti, hitung juga dengan teliti. Kita peroleh daya sebesar 200 watt. Jadi daya yang diperlukan adalah 200 watt. Paham ya anak-anak? Contoh soal 5 tentang efisiensi sebuah mesin. Hitunglah daya listrik yang diperlukan oleh sebuah pompa air jika pompa tersebut dapat menyedot 120 kg air per menit dari sumber yang berada 12 meter di bawahnya dan efisiensi mesin pompa air 75%. G sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang diketahui dari soal ini adalah 120 kg ini sebagai M, kemudian per menit ini atau setiap 1 menit, 1 menit ini diketahui sebagai T, kemudian G sebesar 10 meter per sekon kuadrat, 12 meter di bawahnya ini berarti H, lalu efisiensi atau eta
sebesar 75%. Yang ditanyakan adalah daya listrik yang diperlukan, berarti P-in ya, P-in. Untuk menjawab soal ini, kita perhatikan materi tentang efisiensi, yaitu dalam alat atau mesin, efisiensi dapat dinyatakan dalam daya yang dimiliki mesin. Efisiensi jika dinyatakan dalam daya menggunakan rumus eta sama dengan Pout per Pin kali 100%. Berarti kita mencari terlebih dahulu daya yang diperlukan untuk menyedot air atau Pout dengan menggunakan rumus P sama dengan W per T. Kita menggunakan rumus M kali G kali H untuk W, sehingga rumus untuk menentukan Pout ini adalah P sama dengan M kali G kali H kali T. Kita masukkan angka-angka yang diketahui, kita peroleh P sebesar 240 Watt. Kemudian kita lanjutkan dengan menentukan Pin atau daya yang diperlukan pompa untuk mengeluarkan keluaran sebesar 240 Watt ini, jika diketahui efisiensinya adalah 75%. Dari rumus efisiensi, yaitu eta sama dengan Pout per Pin kali 100% ini, kita masukkan angka-angka yang telah diketahui. Eta adalah 75%, Pout 250, Pin yang ditanyakan di soal kali 100%. Kemudian 75% ini dibagi dengan 100%, ya, atau 100% pindah ke ruas kiri secara silang, sehingga menjadi 75% dibagi 100% menghasilkan 0,75, ya, sama dengan 250 per Pin. Dengan demikian, Pin dapat kita cari dengan menggunakan rumus 240 dibagi 0,75, yaitu sebesar 320 Watt. Dengan demikian, daya yang diperlukan pompa untuk mengeluarkan keluaran sebesar 240 Watt adalah 320 Watt. Demikian anak-anak pembahasan tentang gaya-gaya non-konservatif dan daya. Semoga kalian bisa memahami dengan jelas yang telah saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.